Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlita dengan NPM 21020909145, Unit 3E, mata kuliah Menyimak dan Berbicara dengan dosen pembimbing Ibu Nurlaili MPD. Di sini saya akan mengambil pemateri, dan materi yang akan saya bawa ini adalah buku tema 5 Pahlawan kelas 4 yang judulnya adalah Pahlawanku. Di halaman 1 kita akan ditunjukkan dengan gambar atau kotak 3 ya. Seperti kami akan belajar mengenal pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia supaya kami lebih memahami perjuangan yang dilakukan oleh pahlawan dan nilai-nilai positif yang bisa dicontoh. Ya, yang bisa dicontoh. Kerjasama dengan orang tua, ajaklah orang tuamu untuk membaca teks tentang pahlawan. Setelah itu, diskusikan sikap-sikap baik pahlawan yang bisa kamu contoh. Belajar dari lingkungan, kamu bisa mengamati orang-orang di sekitar kamu yang mempunyai semangat juang untuk menolong orang lain. Nah, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Tahukah kalian? Jadi, orang-orang yang hidupnya ini memang mencari kebaikan. Kalau pahlawan itu ya. Nah, berbuat baik apapun yang terjadi, mau dia balas dengan perbuatan baik ataupun enggak. Itu sih pahlawan. Nah, ada tiga gambar. Amati gambar berikut. Coba, apa yang mereka lakukan? Di gambar pertama, mereka melakukan perbuatan baik ya, menjenguk teman yang sakit. Dan gambar yang kedua itu mereka sedang mengamati lingkungan, belajar mencintai lingkungan dan melestarikannya ya. Nah, untuk gambar yang ketiga, mereka sedang belajar dengan rajin. Jadi sifat pahlawan tidak harus memegang senjata ya. Kita juga punya pahlawan di bidang pendidikan ya, seperti Ki Hajar Dewantara, kemudian Ibu Kartini ya. Banyak sekali pahlawan-pahlawan di bidang pendidikan. Guru kita juga adalah pahlawan kita sebenarnya ya. Guru itu pahlawan kita. Guru di sekolah itu adalah pahlawan kita yang mengajari kita di sekolah. Ibu kita juga guru kita, ibu kita di rumah ya, yang mengajari kita makan, mengajari kita belajar pertama kali, maksudnya membaca atau menulis itu ibu kita. Ibu kita juga pahlawan. Nah, di soal yang kedua, bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Bagaimana pendapat kita mengenai hal itu? Nah, yang mereka lakukan ini adalah hal-hal yang baik, yang mencerminkan sikap kepahlawanan ya. Nah, terus untuk yang pertanyaan ketiga, hal baik apa yang bisa kita contoh? Di situ hal baik yang dapat kita contoh itu, kalau ada teman, saudara yang lagi sakit, kita jenguk dan kita beri semangat supaya mereka bisa melawan penyakit mereka. Jadi kita kasih semangat buat mereka yang sakit, kita jenguk teman-teman kita gitu. Itu juga merupakan sikap pahlawan. Nah, kecuali saat ada COVID ya, bukan, maksudnya jika teman kita terkena COVID, nah itu kita tidak bisa berkomunikasi dengan dia, tapi kita bisa melakukan dengan bisa lewat WA, mungkin video call ya. Video call juga masih banyak cara lain karena penyakit COVID-19 ini penyakit yang menular, yang berbahaya juga ya, yang menular lewat udara. Jadi memang tidak boleh dijenguk untuk COVID-19. Nah, untuk gambar yang nomor ketiga itu kita juga bisa mencontoh mempelajari rasa ingin belajar ya, yang tinggi, rasa ingin tahu yang tinggi. Ini penting karena ini adalah bahan bakar buat kita untuk selalu belajar dengan rajin. Terus kemudian tentu saja ya, belajar dengan rajin dengan semangat akan lebih bagus lagi jika kita belajar dengan teman, belajar rame-rame gitu kan, seru.
Dan sebagian kalau orang belajar sendiri pasti kayak bosan, pingin. Nah, jadi kalau ada temannya itu seru gitu ya kan. Udah. Nah, untuk selanjutnya, menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Nah, kuncinya adalah ikhlas, berani, dan gigih. Nah, ikhlas artinya kita tidak berharap mendapatkan balasan. Itu namanya ikhlas. Nah, kalau misalnya eh, kita berharap berharap oh, dia akan membalas kita ini itu, berarti itu namanya tidak ikhlas, tidak dari hati. Itu tidak boleh. Itu itu bukan dinamakan dengan pahlawan. Nah, dan ada juga kata berani ya. Berani artinya kita tidak takut menghadapi persoalan. Kita tuh berani, tidak lari dari kenyataan. Gitu. Nah, dan ada juga gigi. Gigi ini tidak mudah kendur ya, tidak mudah patah semangat. Ya gitu. Nah, untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini juga ada sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Mari kita pelajari lebih lanjut. Nah, di sini ada cerita Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Nah, Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. 395 tahun setelah Masehi. Masehi itu tahun 1 ya. Nah, pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberontas perompak ya. Kita memang punya tokoh-tokoh yang luar biasa. Nah, di sini Raja Purnamawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. Nah, 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memerintah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dan aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Ya, jadi membuktikan Indonesia ini mempunyai kebudayaan yang sangat tinggi sejak awal tahun Masehi. Biasa. Nah, Raja Purnamawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanagara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan, terutama negara, kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud tercinta rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnamawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Cirauten. Sudah. Nah, setelah kita membaca cerita tentang Raja Purnawarman, Panji Segala Raja, di sini kita ada dikasih soal. Nah, setelah membaca teks tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Di sini ada pertanyaan pertama, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Nah, apa yang dilakukan Raja Purnawarman? Apa itu yang dilakukan oleh raja tersebut? Perjuangannya apa ya? Nah, di sini pertama membuat irigasi atau saluran air untuk kemakmuran rakyat. Itu yang pertama. Dan yang kedua membasmi bajak laut atau kita kenal dengan perompak. Nah, ini dua hal yang disoroti sangat kuat di teks tersebut ya. Ya, ada dua hal yang sangat kuat disoroti di teks tersebut. Nah, ada pertanyaan kedua, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Apa sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh raja tersebut? Nah, Raja Purnawarman adalah pemimpin yang memperankan kemakmuran dan keamanan rakyatnya. Oke, itu yang penting ya.
Nah, jadi pertanyaan yang ketiga ini, apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Mereka sangat mencintai dan membanggakan Raja Purnawarman. Mereka sangat sangat mencintainya dan sangat membanggakan Raja Purnawarman. Nah, yang keempat, menurutmu bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Nah, bagaimana ya jika mereka tidak memiliki jika kerajaan mereka tidak memiliki sikap kepahlawanan tersebut? Nah, kehidupannya tidak bisa merasakan kemakmuran dan keamanan seperti yang mereka rasakan sekarang ya. Jadi, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam materi ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.